Ya pemirsa, senang sekali kami dapat hadir ke hadapan Anda dalam program Bincang Sore, di mana pemirsa Bincang Sore kali ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah, kali ini dalam rangka promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan tentunya merupakan kebahagiaan bagi kami dapat kembali menyapa Bapak Ibu yang ada di wilayah Sido Kumpul, Sidoarjo. Nah pemirsa, sudah hadir narasumber berkompeten dalam Bincang Sore kali ini, Bapak Haji Sungkono, anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Sungkono, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM, Koordinator Bidang Admin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ibu Hani, terima kasih sudah hadir. Tidak ketinggalan Bapak Rahmat Satriawan SOS MHP yang akrab disapa Mas Wawan, Kabid KBKK DP3 AKB Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu yang saat ini juga sudah hadir di wilayah Sido Kumpul, Sidoarjo, kami mengucapkan terima kasih. Salam BKKBN. Baik, Pak Sungkono, begini Pak, DPR RI khususnya Komisi 9 pasti sangat mendukung yang namanya program Bangga Kencana. Bentuk dukungannya sendiri atau support sendiri seperti apa ini Pak Sungkono? Terima kasih Mbak. Jadi DPR ini kan lembaga bukan pelaksana, lembaga fungsinya memberikan dukungan berupa hak budget, memberikan dukungan dan fungsi pengawasan, dan di samping membuat undang-undang ya. Jadi kami ini selama program pemerintah dirasa untuk kepentingan bangsa dan arahnya positif, pasti kami akan dukung. Terbukti program ini sudah berjalan beberapa tahun ya, artinya bukan tahun ini saja, termasuk APBN kemarin yang sudah dikedok itu juga program ini akan dilanjutkan. Karena tugas kita cukup berat ya, negara kita pada posisi secara nasional tuh baru 24% posisi stunting kita. Maka untuk itu program ini harus didukung secara penuh. Di samping anggaran juga sportivitas kami hadir setiap kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan di samping mendukung secara mental juga memberikan melaksanakan fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR. Karena program ini jangan hanya menghabiskan anggaran saja. Target kami penurunan, makanya setiap tahun kita diharapkan nanti tahun 2024 bisa turun sampai 13% ini juga bukan hal yang mudah. Maka dari itu kami dengan seluruh pihak, dengan seluruh kekuatan yang ada, program ini program penting secara nasional, karena stunting itu bukan masalah sederhana ya. Maka saya mohon seluruh pihak termasuk yang struktur di tingkat provinsi dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota kabupaten, mari bersama-sama membuat program ini bisa cepat selesai, minimal target pemerintah bisa terpenuhi. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan hari ini bisa benar-benar outputnya bisa menekan lah nilai stunting kita gitu. Dan dukungan yang lain saya rasa cukup banyak. Kita mendukung kebutuhan anggaran berapapun yang diberikan, insya Allah selama permintaan dipenuhi, artinya kita mendukung, tidak mengurangi anggaran yang mereka harapkan gitu. Barangkali ini yang kami lakukan gitu. Baik Pak Sungkono. Nah Bu Hani, bisa dijelaskan kepada kami seperti apa progres program Bangga Kencana yang ada di Provinsi Jawa Timur ini? Ya, program Bangga Kencana itu singkatan dari Program Pembangunan Keluarga Berencana dan Kependudukan. Kalau program keluarga berencana, rata-rata masyarakat kita sudah sadar, anak yang dilahirkan rata-rata di keluarga di Jawa Timur ini adalah 2,1. Jadi rata-rata sudah 2 Mbak. Ini memang yang diharapkan pemerintah. Namun persoalannya ini adalah kualitasnya. Kualitas anak yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan ini masih ada yang dalam kondisi stunting seperti itu. Jadi prevalensi stunting di Jawa Timur ini adalah masih 35,5%. Padahal kita harapkan tahun 2024 itu bisa 14%. Karena WHO mencanangkan suatu negara stunting tidak boleh dari 20%. Nah, ini menjadi PR dari BKKBN. Oleh karena itu BKKBN bekerja mulai hulu, menyiapkan supaya tidak ada lagi balita yang lahir dalam kondisi stunting, yaitu mengawal mulai remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan ibu yang mempunyai balita dan baduta.
Untuk remaja kita informasikan di sekolah-sekolah namanya adalah tentang kesehatan reproduksi, sehingga sejak awal remaja sudah tahu kapan dia harus mulai bisa menikah. Nah, seperti itu. Kalau undang-undang kan umur 19 boleh menikah, tetapi BKKBN berharap menikah itu adalah perempuan usia 21 dan laki-laki usia 25 tahun. Untuk calon pengantin juga seperti itu. Calon pengantin itu wajib periksa kesehatannya, jangan sibuk prawedding. Kalau menikah kan ingin punya anak, nah, ini wajib diperiksa apakah calon pengantin ini tadi anemi atau lingkar lengan atasnya sebelah kiri tidak boleh kurang dari 23,5. Baik Ibu Hani, nanti selanjutnya masih akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Sore masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Ibu Hani melanjutkan hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh calon pengantin. Jadi bukan hanya sibuk foto prewed ya Bu. Ya, jangan sibuk foto prewed, tapi disiapkan kesehatannya. Baik calon pengantin putri maupun calon pengantin pria. Nah, untuk pengantin pria ini paling tidak harus minum vitamin 3 bulan sebelum menikah, supaya apa? Sel spermanya bagus. Ditunda dulu merokoknya, karena apa? Menikah ingin punya anak. Selanjutnya ibu hamil juga seperti itu, wajib periksa ke bidan atau fasilitas kesehatan yang ada 6 kali selama kehamilannya, supaya apa? Terdeteksi sejak dini apakah bayi yang dikandungnya itu sudah tinggi dan berat badannya sesuai dengan usia kehamilannya. Selanjutnya ketika punya anak balita atau di bawah usia 2 tahun, ini wajib dibawa di posyandu, karena di sanalah balita akan dapat imunisasi dasar lengkap. Di sanalah akan diketahui apakah balita kita dalam kondisi stunting. Nah, stunting itu apa? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada usia terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 270 hari selama kehamilan, 730 hari waktu usia 2 tahun. Baik. Disitulah yang perlu diperhatikan orang tua, kaitannya pola makan, pola asuh, dan sanitasi, Mbak. Baik Ibu Hani. Nah Mas Wawan, seperti apa kalau untuk implementasi program Bangga Kencana sendiri di Kabupaten Sidoarjo? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan Bu Hani, jadi di Bangga Kencana ini ada Tribina, Bina Keluarga Balita, ini bagi keluarga yang mempunyai balita, lalu Bina Keluarga Remaja, keluarga yang mempunyai remaja, dan Bina Keluarga Lansia, ini di keluarga yang mempunyai lansia. Ini tak lepas dari 8 fungsi keluarga. Jadi ada 8 di Bangga Kencana, ada 8 fungsi keluarga. Salah satunya fungsi agama, ekonomi, reproduksi. Tadi juga sudah disampaikan. Reproduksi itu untuk remaja putri. Jadi itu semuanya itu untuk dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo kami mempunyai tim pendamping keluarga. Ini untuk percepatan penurunan stunting, karena stunting ini dari hulu, jadi penanganannya dari hulu. Dari mulai remaja putri, itu tadi diberi pendidikan Kespro, kesehatan reproduksi, tadi Bu Hani menyampaikan di sekolah-sekolah, di pondok pesantren kami lakukan edukasi tentang Kespro, kesehatan reproduksi remaja putri. Lalu calon pengantin juga seperti itu. Calon pengantin ada yang namanya aplikasi LCMIL. Ini tim pendamping keluarga yang akan mendampingi, memandu, mengedukasi calon pengantin yang ada di desa-desa masing-masing. Lalu ibu hamil juga seperti itu. Jadi mulai hulu itu mulai dari remaja putri, calon pengantin. Jadi sebelum
menjadi pengantin, ini pra nikah, ini harus dilakukan bimbingan perkawinan. Lalu ibu hamil juga seperti itu, jadi setelah menikah hamil juga diberi bimbingan. Masa hamil kan 9 bulan, ini minimal 6-8 kali dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Selanjutnya pasca salin juga tetap didampingi sampai dengan balita atau badutanya. Ini semua untuk percepatan penurunan stunting khususnya di wilayah Sidoarjo yang memang saat ini sudah masih 30,8% prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik Mas Wawan. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami karena Bincang Sore program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting masih akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI kembali hadir ke hadapan Anda program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Nah pemirsa, di segmen ini langsung kita beri kesempatan ada ibu-ibu yang akan bertanya langsung kepada narasumber. Ibu monggo disebutkan nama dan dari mana dan langsung pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusti Apsari dari Waru. Saya mau bertanya, karena saya mempunyai kekhawatiran karena saya sudah mempunyai cucu. Nah, dengan promo-promo dan di sosial media tentang stunting, saya ingin menanyakan apa saja dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak yang mengalami stunting. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusti, terima kasih. Selanjutnya monggo Bu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky dari Wonoayu. Yang mau saya tanyakan, apa bedanya gizi buruk sama kurang gizi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rusti, Ibu Rizky, ya. matur nuwun. Monggo Pak Sungkono, Bu Hani. Ya. Jadi stunting itu nanti adalah salah satu cirinya adalah pendek. Tetapi pendek belum tentu stunting. Tadi sudah disampaikan Pak Sungkono. Nah, yang kedua adalah anak ini adalah kecerdasan otaknya menurun karena kita ketahui bahwa 80% sel-sel otak anak ini terbentuk ketika anak itu mulai masa pertama kali bertemunya sel telur sampai anak ini usia 2 tahun. Jelas kalau anak ini pendek, salah satu mungkin yang bisa kita lihat adalah nanti kalau mau bekerja. Sekarang mau jadi pramugari tingginya harus berapa? Mau jadi polisi tingginya harus berapa? Nah ini jadi persoalan kalau sekarang lahirnya sudah pendek-pendek. Nah, kalau kecerdasannya menurun, jelas nanti kalau kita ingin, tadi disampaikan Pak Sungkono, Indonesia Emas tahun 2045, bagaimana kalau yang lahir sekarang ini 23 tahun yang akan datang mereka adalah nanti adalah pekerja-pekerja tetapi kondisinya adalah lemah seperti itu, kecerdasannya tidak cerdas. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin diketahui ya, intelijensi ketika diukur di dunia ini dari 190 negara, kita ini di urutan 130 Mbak. Sedangkan Singapura tetangga kita itu urutan ketiga. Oleh karena itu ya bukan kita bandingkan, tetapi kita bisa melihat seperti itu bagaimana Singapura bisa maju, Indonesia kondisinya masih seperti ini. Oleh karena itu peran Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan dalam rangka untuk tidak ada lagi balita yang lahir dalam kondisi stunting. Bagaimana bedanya dengan kurang gizi dan gizi buruk? Kalau kurang gizi ini kelihatannya lamban, kalau gizi buruk itu langsung kelihatan. Anak itu langsung sakit, kurus-kurus seperti itu. Jadi beda. Kalau gizi buruk kelihatan langsung di fisiknya.
badannya langsung mengecil dan sebagainya. Nah, kalau kurang gizi, sebenarnya anak ini sudah dapat gizi, tadi sudah disampaikan Pak Sungkono, tetapi sering sakit-sakitan, sehingga harusannya asupan gizi itu adalah untuk kecerdasan otaknya, tetapi ini untuk imun ketika dia sakit. Jadi itu bedanya gizi buruk dan kurang gizi. Kalau gizi buruk langsung kelihatan, anak itu misalnya kulitnya keriput, badannya kecil, langsung mengecil seperti itu Mbak Devi. Jadi itu bedanya. Pak Sungkono silakan untuk menambahkan. Jadi begini kalian terutama tadi apa dampaknya kalau kena stunting ya. Jadi begini Ibu, stunting kalau kita pahami tadi, kenapa badan kita yang kecil belum tentu stunting. Kalau stunting pasti badannya kecil. Jadi begini, ini persoalan yang harus kita pahami dulu. Kalau kita menghindari stunting tadi sampaikan harus semua pihak termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan kalori atau asupannya. Dan kedua dampak penyakit kronis, apapun penyakitnya kalau terus-menerus pasti mengganggu kesehatan. Nah, dampaknya apa? Tadi sampaikan. Kalau kita mau jadi polisi, jadi pramugari saja harus ada ukuran badannya. Artinya kita akan kesulitan bersaing di saat kita nanti banyak orang-orang yang sudah melebihi postur kita. Di samping juga intelektualnya. Kalau kita sekarang naik mobil saja ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, ada standar internasional. Kenapa begitu? Karena seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ada parameternya, ukuran Asia sekian, kakinya sekian, kaki orang Eropa sekian. Maka dari itu standar kesehatan itu di samping fisiknya juga intelektualnya. Dampak yang akan mereka alami di saat nanti kompetisi secara terbuka, ibu bapak punya keturunan yang tidak punya daya saing. Akibatnya apa? Tidak punya kesempatan duduk sama-sama, penghasilan sama-sama. Di dunia usaha saja pasti sudah tergeser, apalagi di dunia yang memenuhi standar-standar ketinggi badan dan kesehatan intelektualnya. Maka dari itu saya berharap acara ini benar-benar dipahami. Untuk apa? Kita melawan keadaan bangsa kita ke depan. Lawan kita berat. Bangsa-bangsa lain sudah tadi disampaikan kalau intelektual kita pada posisi 130 di antara 190 negara. Ini kan mengkhawatirkan sekali. Iya. Maka dari itu yang hadir ini ibu bapak mewakili anak bapak semuanya, termasuk keluarga sekitar bapak ibu sekalian. Cobalah stunting ini kita hadapi dengan tenang, tapi benar-benar kita bagaimana bisa keluar dari persoalan stunting. Gitu rasanya. Ya baik Pak Sungkono. Nah pemirsa tetaplah bersama kami karena masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini. Kami akan hadir kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Baik, terima kasih. Mas Wawan, silakan untuk mungkin sedikit menambahkan tadi yang ditanyakan atau ada pesan juga ini pada kesempatan ini, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya. Jadi apa itu gizi buruk, apa kurang gizi, apa itu stunting. Jadi akibat dari kekurangan protein atau gizi mulai dari 1000 HPK. 1000 HPK hari pertama kehidupan, mulai terbentuknya janin sampai dengan baduta. Ini yang apabila dalam kurun waktu ini 1000 HPK asupan gizinya tidak memenuhi, maka akan terjadilah bayi yang stunting. Itu jadi ya itu tambahan dari saya. Lalu statement terakhir, program Bangga Kencana ini tentunya partisipasi dari semua lapisan masyarakat yang ingin kami harapkan, sehingga program Bangga Kencana utamanya percepatan penurunan stunting ini bisa sesuai dengan yang diprogramkan. Ya baik Mas Wawan, terima kasih. Bu Hani silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting itu yang perlu diperhatikan adalah di keluarga kita adalah pola makan, pola asuh dan sanitasi. Nah ini butuh peran serta Bapak Ibu sekalian. Program pemerintah banyak dihadirkan, tetapi kalau peran masyarakat untuk kesadaran tentang
bagaimana pola asuh mendidik anaknya, bagaimana pola makan, menyiapkan makanan yang bergizi bagaimana anaknya, bagaimana sanitasi lingkungan yang tidak sehat nanti tidak kita berantas, makanya itu menjadikan anak kita nanti bisa dalam lahir kondisi stunting. Mungkin itu Mbak Devi. Iya, baik. Pak Sungkono. Ya, begini Bapak Ibu sekalian, karena ini program utamanya mengentaskan stunting ya. Jadi ini adalah misi kita bersama, bukan hanya pemerintah Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Bapak harus mempersiapkan generasi penerus Ibu ini orang-orang yang bebas dari stunting. Bila perlu anaknya tinggi besar semuanya, pintar-pintar semua. Maka dari itu kita mulai hari ini sudah punya niat. Kalau saya tadi sampaikan, kalau orang tua zaman dulu guyonannya Bu, kalau makan tuh anaknya dibagi-bagi kecil-kecil, ibu bapaknya yang gede. Sekarang dibalik, bagaimana anak kita bisa lebih besar dari kita, lebih pintar dari kita. Maka bersama-samalah kita hari ini, mari ke depan kita persiapkan generasi penerus kita sebagai calon-calon pemilik bangsa ini yang berdaulat dan hebat. Terima kasih. Baik, Pak Sungkono, sebelum kita mengakhiri, ini ada yang saya penasaran, saya tanya sama Bu Hani, ini ada inovasi apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait dengan percepatan penurunan stunting ini Ibu? Ya, inovasi cukup banyak. Kami ada aplikasi namanya Siap Bahagia. Bapak Ibu sekalian bisa download aplikasi Siap Bahagia. Di sana ada konsultan, ada dokter, ada bu bidan, ada psikolog, bisa tanya jawab tentang keluarga. Jadi persoalan keluarga Bapak Ibu sekalian bisa tanya ke dokter, bidan atau ahli-ahli yang menangani. Monggo Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi Siap Bahagia bisa di-download. Jawabnya melalui WhatsApp nanti. Baik. Langsung dijawab insya Allah. Baik, nah Pak Sungkono mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di sini keuntungan kalau Indonesia bebas stunting. Saya kira cita-cita bangsa ini adalah merdeka secara utuh. Jadi kalau hari ini masih banyak anak-anak bangsa yang masih stunting, saya rasa itu mereka adalah orang yang perlu dapat perhatian. Yang sudah terlanjur mari kita perhatikan, yang ke depan anak cucu kita harus kita siapkan, jangan sampai terjadi stunting. Maka tadi sampaikan oleh Ibu Sofi, mulai hamil sampai proses melahirkan, juga termasuk pasca melahirkan, termasuk 2 tahun setelah melahirkan. Bagaimana ibu bapak berani berkorban itu. Jadi termasuk kalau kita orang tua, ibu-ibu yang sekarang lagi melahirkan, malu menyusui di depan umum, pemerintah menyiapkan itu fasilitas yang berkaitan dengan ASI ya, ASI apa itu namanya? ASI eksklusif. Nah, kalau kita nanti tidak memikirkan itu, artinya bapak cita-cita pendidikan itu belum berhasil. Jadi kita pingin benar-benar tujuan perjuangan nenek moyang kita yang sudah berkorban darah dan nyawa itu hari ini kita siapkan. Kita kan cuma menjaga anak cucu kita saja, maka dari itu bersama-samalah jangan sampai bangsa kita ini gagal, jangan sampai kita kalah bersaing. Kalau kita tidak benar-benar berhasil dalam persoalan stunting ini, saya khawatir bangsa kita jadi bangsa jongos gitu. Baik, iya Bapak Haji Sungkono terima kasih, Ibu Dr. Anda Sofiani MM terima kasih, Mbak Rahmat Satriawan SOS MHP atau yang akrab disapa Mas Wawan juga terima kasih. Bapak Ibu matur nuwun yang sudah hadir di sini. Kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.